Kenapa mereka tidak setia? Karena fasik. Fasik itu orang yang kecenderungannya kepada dosa lebih banyak, sering melakukan dosa-dosa besar, atau sering mengulangi melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi banyak juga. Itulah orang fasik. Orang fasik tidak mendapatkan pencerahan. Bahkan ciptaan Allah yang begitu besar manfaatnya, jelas manfaatnya, itu pun mereka menolaknya. Mereka tidak bakalan mendapatkan pencerahan. Sampai ketika Allah menciptakan nyamuk, mereka bahkan berkata, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalah. Untuk apa Allah ciptakan ini? Untuk apa Allah ciptakan binatang? Kalau memang dilarang kita untuk makan babi, kenapa kita disuruh? Kenapa diciptakannya babi? Contoh begitu. Ini orang gak paham. Allah menciptakan babi bukan menyuruh ente makan babi. Allah menciptakan kegelapan bukan ente disuruh bergelap-gelap ria. Ciptaan Allah itu minimal ada 3 maksud. Yang pertama, Allah ciptakan itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Bahkan dari ciptaan Allah itu banyak orang mendapat penemuan-penemuan baru. Bikin kapal selam, itu terobsesi mereka dari binatang-binatang yang bisa menyelam, amfibi. Begitu diciptakannya, Allah menciptakan capung, akhirnya terinspirasilah manusia menciptakan helikopter dan seterusnya. Itu pelajaran. Yang kedua, Allah menciptakan itu sebagai tanda. Ada indikasi. Banyak kita belajar dari binatang. Satu contoh, kalau akan terjadi gempa bumi, biasanya binatang-binatang yang ada di laut dalam sana mereka main-main. Mau ada tsunami itu binatang ikan paus itu sudah merapat. Kenapa ikan paus ini datang dekat seperti ini? Padahal dia biasanya di laut lepas sana. Contoh begitu. Ini berarti ada tanda, ada akan terjadi sesuatu. Biasanya binatang-binatang yang tinggalnya di hutan yang tinggi sana, di hutan rimba, kok tiba-tiba main ke kota? Ini ada apa nih? Berarti ada sesuatu. Itu tanda. Allah ciptakan begitu, kita belajar. Diberikan isyarah. Karena kita bukan malaikat. Didatangi malaikat Jibril. Kita bukan nabi, lalu didatangi malaikat Jibril. Maka kita melihat kode alam ini. Allah berbicara kepada kita lewat tanda-tanda alam raya ini. Maka dari binatang juga. Itu maksud penciptaan Allah. Orang beriman yang bisa melihat itu. Ada tanda, kok banyak nyamuk di rumah, berarti rumah ente kotor. Begitu maksudnya. Jangan salahkan, kenapa banyak nyamuk? Lihat itu, berarti bajumu banyak yang kotor. Nyamuk itu senangnya yang gelap, kemudian yang sumuk, panas, gerah, kemudian yang bau. Jadi kalau banyak nyamuk di rumah ente, berarti bajumu banyak yang kotor. Kan itu dikasih tanda, banyak lalat, jangan salahkan lalat. Berarti banyak yang bau busuk di situ. Itu tandanya. Berarti bersih-bersih. Jangan salahkan, lalat itu kan sukanya begitu. Lalat itu tidak suka bau harum. Antum kasih rayuan seperti apapun supaya lalat itu kepingin dekat dengan bunga, dengan parfum, gak mau dia. Itulah parfum, itulah lalat. Makanya jangan habiskan waktu ngomong sama lalat, ngajak-ngajak lalat, ayo kita ke masjid. Nggak mau lalat itu. Lalat itu nggak mau ke masjid, maunya di tong sampah. Begitu. Jadi itu tanda. Allah ciptakan binatang itu buat tanda buat kita. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluknya seperti binatang begitu supaya menguji kita, gitu.
Allah ciptakan babi, bodinya Masya Allah, kelihatannya seperti enak begitu. Tapi bukan nyuruh ente makan itu. Ada sapi, masih banyak yang diperbolehkan. Kenapa milih yang dilarang itu? Setidaknya demikian maksud penciptaan Allah. Lah orang-orang kafir nggak bisa melihat itu. Malah dia bertanya, untuk apa itu Allah menciptakan itu? Allah ini sang arsitek yang tidak cakap. Dilihat-lihat ini buat apa nih ciptaan Allah? Masih lebih bagus buatan manusia. Nah, ente otaknya yang nggak nyampe itu. Kenapa? Kebanyakan makan uang haram itu. Kebanyakan makan uang korupsi, uang suap. Sampai nggak bisa melihat dengan jelas maksud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman mereka tahu. Wa ammal ladina kafaru wa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah membuat perumpamaan ciptaannya berupa nyamuk, mereka faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahwa sesungguhnya ciptaan Allah itu pasti benar adanya, punya maksud yang benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Yakin semua ciptaan Allah tidak ada yang batil, tidak ada yang tidak sempurna, semua sempurna. Itu orang beriman. Jadi orang kalau dalamnya bagus, selalu melihat sesuatu itu bagus. Kalau dalamnya sudah kotor, lihat ulama seperti teroris. Kalau hatinya penuh dengan iman, itu bercahaya. Bahkan melihat sesuatu yang tidak bagus pun ada potensi manfaat di situ. Seperti kita lihat COVID-19, kelihatannya kan bencana, tapi dengan adanya COVID, banyak ibu-ibu pakai niqab. Para akhwat sekarang ini, di salah satu majelis kami, majelis Nurul Mustafa, awalnya karena COVID itu, para akhwat itu nggak ada yang pakai niqab, nggak ada yang pakai cadar, cuma jilbab syar'i saja. Tapi ketika corona, semua pakai masker. Lama-lama karena masker, masker nggak enak, dipakailah cadar. Begitu COVID-nya pergi, cadarnya tinggal. Alhamdulillah, nggak pakai saya suruh, pakai mereka sekarang. Nah, itu salah satu manfaat. Bahkan bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga pakai cadar sekarang ini. Pakai cadar kan, semi cadar, nutup aurat juga itu bapak-bapak. Akhirnya nggak bisa jadi isap rokok kan, karena pakai masker. Nah, ini salah satu manfaat. Jadi orang beriman itu dapat melihat kebaikan dalam hal yang tidak enak. Tapi kalau orang kafir lain lagi. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka adapun orang kafir, maka mereka berkata, untuk apa Allah menciptakan perumpamaan ini, contoh ini? Yudillu bihi katsira, dengan ciptaan Allah berupa nyamuk dan sebagainya. Allah menyesatkan banyak orang karena salah paham mereka. Akhirnya mereka tersesat. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan ciptaan itu sebagian yang lain mendapatkan hidayah banyak. Nah, tergantung kita.